Satu harapan dari kami, tentu merupakan tantangan bagi kami PPG UNM, yakni pesan Bapak Rektor bahwa mohon Bapak Ibu yang bertugas dalam rangka mengawal pelaksanaan PPG di UNM, betul-betul memberikan pendampingan, memberikan bimbingan kepada seluruh mahasiswa di UNM bisa bisa mencapai prestasi-prestasi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Saya tidak henti-hentinya menyampaikan harapan Bapak Rektor bahwa prestasi yang dicapai UNM di tahun 2021 kalau bisa kita tingkatkan, paling tidak kita bisa pertahankan tentang tingkat kelulusan yakni 82,73%. Dan saya kira kalau kita bahu-membahu, kalau kita saling berkomitmen, saling berkoordinasi antara dosen dan guru pamong, antara LMS dan mahasiswa, saya kira suatu hal yang mungkin saja kita bisa capai untuk tahun 2022 ini. Ini adalah amanah bersama, amanah UNM, sekaligus menjadi amanah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang pelaksanaan PPG dalam rangka menghasilkan guru profesional yang bisa memberikan pembelajaran di tingkat atau di tempat tugas masing-masing. Saya kira demikian Bapak Ibu yang sempat saya sampaikan berupa arahan dan harapan di dalam rangka pelaksanaan penyamaan persesi pada malam hari ini untuk menyongsong kegiatan tahap kedua PW dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Lebih dan kurangnya mohon saya dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Latri, Pak Faisal yang akan menemani kita diskusi pada malam hari ini. Saya persilakan Pak Latri. Terima kasih Pak Sawal. Alhamdulillah pada malam hari ini kita lanjut pada penyamaan persepsi untuk kategori 2 kaitan dengan penyusunan perangkat. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Dr. Muhammad Faisal MPD membawakan materinya. Disilakan. Baik, makasih Pak Latri. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Prodi PPG UNM, yang saya hormati Sekretaris Prodi PPG UNM, yang saya hormati Ibu Bapak Dekan yang sempat bergabung pada malam hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Besar yang sempat bergabung pada malam hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu dosen, guru pamong, dan tidak lupa yang saya hormati Bapak Ibu adik-adik admin kelas yang pada malam hari ini sempat bergabung untuk mengikuti kegiatan ini, terutama untuk mengaitkan apa yang kita diskusikan untuk menjadi sesuatu bagian yang bisa sinkron dengan yang ada di LMS. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali bisa bertemu, bisa bersua untuk kembali berdiskusi, menyamakan persepsi, menyamakan pemahaman berkaitan dengan aktivitas yang akan kita lakukan insya Allah mulai besok. Nah, kok tiba-tiba ada yang muncul ini? Kok ada yang muncul ini? Ya, enggak tahu apa itu Pak. Kenapa ada Zoom? Zoom saya sudah muncul. Belum ada materinya Pak. Ada kegiatan lain setelah ini. Diklik aja dulu itu ya. Ditutup itu Pak Faisal. Jangan itu yang ditutup aja. Ya, tutup aja. Saya sudah tutup, sudah tertutup itu tadi. Belum Pak, belum. Saya sudah tayangkan PowerPoint ini.
Ya, Sudah. Baik. Sudah ya. Nah, sahabat Mohon maaf Cik Bapak Ibu, Abang. ada gangguan. Jadi sekali lagi kita patut bersyukur karena pada akhirnya malam ini kita kembali bisa duduk bersama untuk mendiskusikan langkah yang akan dilakukan selama 5 hari ke depan, yang insya Allah mulai besok, di mana kita akan masuk pada mata kuliah yang kedua, atau mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran, desain pembelajaran inovatif. Dengan demikian, tentu saja kita sudah berada pada tahapan di mana mahasiswa kita mulai akan mencari solusi, terutama mengeksplorasi alternatif solusi sampai dan penentuan solusi sampai nanti pada penyusunan rencana evaluasi. Khusus untuk besok, Bapak dan Ibu, dan sampai 5 hari ke depan, kita masuk pada langkah keempat dari langkah-langkah dari 9 langkah yang ada pada kegiatan program PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Di mana langkah 4, 5, 6, dan 7 itu adalah langkah kegiatan yang ada pada kawasan desain pembelajaran atau penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah yang akan kita lakukan besok adalah langkah keempat khusus untuk eksplorasi alternatif solusi. Beberapa kegiatan yang akan kita lakukan, di mana besok kita mulai hari ke-15. Jadi yang baru diselesaikan oleh mahasiswa tadi adalah hari ke-14, dan besok insya Allah kita akan memulai langkah keempat ini pada hari ke-15. Aktivitas mahasiswa kita pada hari ke-15 itu mengelompokkan eksplorasi alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi, melakukan kajian literatur untuk mengeksplor alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi. Peran dosen, Bapak dan Ibu, Pamong, tentu saja aktivitas utama kita adalah membimbing, mengarahkan mahasiswa untuk mengelompokkan eksplorasi alternatif solusi, serta di dalam mahasiswa kita melakukan kajian literatur. Nah, untuk besok Bapak dan Ibu, tentu saja kita akan mulai mendiskusikan, mengarahkan mahasiswa untuk mulai mengerjakan LK 2.1, yaitu LK Eksplorasi Alternatif Solusi, di mana pada LK ini ada 5 kolom. Kolom pertama nomor, yang kedua masalah terpilih yang akan diselesaikan, lalu akar penyebab masalah, kemudian eksplorasi alternatif solusi, dan terakhir adalah analisis alternatif solusi. Saya yakin Bapak dan Ibu untuk aktivitas-aktivitas kita mulai besok sampai 5 hari ke depan, semoga tidak ada persoalan, karena pada umumnya yang bertugas pada malam hari ini, mulai besok saya yakin adalah pada umumnya pernah bertugas pada khususnya untuk PPG dalam jabatan kategori 1, di mana aktivitas dan LK yang diselesaikan itu adalah sama, yang berbeda adalah hanya waktu penyelesaiannya. Baik, nah untuk menyelesaikan LK 2.1 ini Bapak dan Ibu, kita arahkan saja mahasiswa untuk mengisi kolom 2, masalah terpilih yang akan diselesaikan. Mahasiswa kita arahkan untuk menyalin isi kolom kedua ini dari LK 1.4, yaitu LK berkaitan masalah terpilih yang akan diselesaikan yang terdapat pada kolom 2 untuk LK 1.4. Di mana LK tersebut adalah LK yang
tadi atau hari terakhir tadi diselesaikan oleh mahasiswa. Kemudian yang berikutnya adalah setelah ini selesai, dan saya kira ini dalam waktu singkat mahasiswa kita bisa menyelesaikannya karena tinggal menyalin dari LK 1.4. Begitu pula untuk akar penyebab masalah. Ini juga telah diselesaikan oleh mahasiswa kita pada LK 1.4. Dengan demikian, pada kolom yang ketiga ini, mahasiswa juga tinggal memindahkan masalah yang terpilih yang akan diselesaikan pada kolom yang ketiga untuk LK 2.1. Nah, tentu saja seandainya kita simulasikan akan berbentuk seperti ini. LK 1.4 di mana ada 3 kolom, kolom kedua dan kolom ketiga. Kolom kedua dari LK 1.4 tinggal dipindahkan ke kolom kedua pada LK 2.1. Dan kemudian kolom ketiga yang ada pada LK 1.4 dipindahkan juga pada kolom ketiga untuk LK 2.1. Nah, ada hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Walaupun mahasiswa kita telah menyelesaikan LK 1.4, terutama berkaitan dengan akar penyebab masalah. Namun tetap kami mengharapkan Bapak dan Ibu untuk kembali mencermati atau bahkan mungkin mendiskusikan ulang LK 1.4 ini sebelum mahasiswa kita melanjutkan untuk mengeksplorasi alternatif solusi. Mengapa ini perlu saya sampaikan? Karena mahasiswa kita walaupun sudah disampaikan oleh dosen, pamong, diberi masukan, diberi saran, terkadang apa yang diunggah masuk di dalam LMS itu mahasiswa tidak melakukan revisi ataukah perbaikan. Mahasiswa terkadang menentukan akar penyebab masalah itu sudah mempertimbangkan kemudahannya untuk menentukan ataukah mencarikan solusi nanti. Mahasiswa kita sudah banyak yang memikirkan itu. Dengan demikian, ada akar penyebab masalah yang saya temukan itu, di mana dari keempat masalah yang terpilih itu, akar penyebabnya semua model pembelajaran. Nah, tadi banyak saya temukan seperti itu, dan tidak tertutup kemungkinan, walaupun kita sudah arahkan, bahkan sudah meminta merubahnya pada saat presentasi, tetapi yang masuk di LMS, mungkin saja kembali tetap memunculkan semua akar penyebab masalah adalah seragam, yaitu model. Nah, ini yang barangkali perlu diingatkan kepada mahasiswa sebelum mereka lanjut ke eksplorasi alternatif solusi. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang bertanya, apakah memungkinkan kita melakukan perubahan padahal mereka sudah memasukkan dalam LMS? Itu sangat memungkinkan Bapak dan Ibu. Jadi tolong diingatkan atau diteliti, dicermati ulang, khususnya LK 1.4 yang tentu sudah dipindahkan ke LK 2.1 pada kolom kedua dan ketiga. Supaya akar penyebab masalah itu mungkin ada variasi. Kan memang juga agak aneh, di mana masalah yang akan diselesaikan itu berbeda-beda, tetapi akar penyebab masalahnya itu sepertinya ada mahasiswa kita yang menetapkan akar penyebab masalahnya itu seragam. Itu saya kira perlu saya sampaikan, ingatkan kepada Bapak dan Ibu, supaya besok ada waktu yang bisa kita gunakan untuk kembali mencermati masalah yang terpilih dan akar penyebab masalah. Sebab kalau sudah masuk ke alternatif solusi, apalagi sesudah masuk kepada penentuan solusi, maka tentu saja semakin sulit kita arahkan mahasiswa untuk kembali melakukan perubahan khususnya pada akar penyebab masalah. Nah, setelah ini selesai Bapak dan Ibu, selanjutnya yang akan dikerjakan oleh mahasiswa kita besok adalah menyelesaikan kolom keempat pada LK 2.1 ini, yaitu mengeksplorasi alternatif solusi
melalui kajian literatur. Jadi mungkin Bapak dan Ibu yang pernah bertugas sebelumnya sudah pernah ada kajian literatur. Nah, sekarang kembali melakukan kajian literatur untuk mengeksplorasi alternatif solusi yang berkaitan dengan akar penyebab masalah. Jadi sama halnya kalau saya mengatakan model pembelajaran yang cocok atau yang sesuai digunakan guru agar bisa meningkatkan kemandirian belajar siswa yang rendah adalah model apa saja. Itu yang harusnya dicari oleh mahasiswa kita, yang dieksplor melalui literatur. Sama halnya, contoh kedua, saya contohkan akar penyebabnya dari siswa pada umumnya kesulitan memahami materi titik-titik, misalnya materi bahasa, materi IPA, dan sebagainya. Yaitu akar penyebabnya, materi yang digunakan oleh guru adalah materi yang tidak kontekstual. Maka kembali, untuk mengeksplor alternatif solusi melalui kajian literatur, ya mahasiswa kita harus mencari bagaimana materi yang kontekstual itu yang dapat mengatasi kesulitan siswa di dalam memahami materi. Seperti itu, saya kira Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itulah, kajian literatur ini ada dua yang mahasiswa bisa kaji. Yang pertama adalah buku teks. Itu, jadi mahasiswa bisa mencari buku-buku teks yang tercetak ataukah buku teks buku-buku yang diterbitkan secara online ataukah buku digital. Selain itu, yang kedua, mahasiswa harus mengkaji artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Jadi mungkin saja kita bisa menyampaikan kepada mahasiswa sebaiknya buku teks yang dikaji adalah minimal 3, begitu pula artikel kalau bisa kita ingatkan, sarankan kepada mahasiswa minimal 3 artikel yang dikaji untuk dijadikan sebagai bahan mengeksplorasi alternatif solusi. Nah, setelah mahasiswa kita melakukan kajian, baik buku teks maupun artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, tentu saja mahasiswa kita tinggal memasukkan ke dalam kolom yang keempat, yaitu eksplorasi alternatif solusi. Yang saya contohkan di sini, kajian literatur dari buku Yunas, dari pendapat Yunas dalam buku Dwi Senova, di mana model pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru untuk mengatasi kemandirian belajar siswa yang rendah adalah dengan menggunakan PCL, yaitu merupakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan partisipasi dan kemandirian dalam belajar. Lalu yang kedua, saya contohkan, walaupun saya katakan tadi bahwa sebaiknya mahasiswa kita sarankan untuk mengkaji literatur dan mengutip literatur minimal 3 literatur. Mengapa? Supaya akan memudahkan mereka nanti khususnya pada penentuan solusi. Yang kedua yang saya contohkan adalah dari artikel di jurnal, yaitu artikel ataukah jurnal Nopitasari, Amran, dan Syahrani. Ya, Nopitasari ini tidak salah adalah guru, Amran salah satu dosen yang sempat bergabung pada malam hari ini, dan Syahrani ini adalah pamong. Nah, di dalam penelitiannya disimpulkan bahwa PBL dapat meningkatkan kemandirian belajar peserta didik, dan seterusnya. Nah, dengan demikian, untuk hari pertama ini, yang dilakukan oleh mahasiswa kita adalah khusus untuk melakukan kajian literatur. Setelah ini selesai, Bapak dan Ibu, kita masuk pada hari ke-16. Tetap pada eksplorasi alternatif solusi, di mana pada hari ke-16, mahasiswa kita khusus untuk melakukan wawancara kepada guru,
kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat di sekolah, dan pakar. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu, kita perlu membimbing, mengarahkan mahasiswa bagaimana melakukan wawancara yang berkaitan dengan alternatif solusi kepada guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat, dan pakar. Nah, Bapak dan Ibu, dengan demikian, tadi pada kolom keempat, eksplorasi alternatif solusi, pada bagian awal telah dituliskan kutipan-kutipan dari kajian literatur, baik dari buku teks maupun dari artikel. Setelah itu dilanjutkan dengan mengisi hasil wawancara kepada guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat, dan pakar. Saya contohkan mungkin seperti ini. Jadi di atas atau pada bagian awal kajian literatur, ya minimal 6, karena ada 3 buku teks, 3 jurnal. Lalu berikutnya dilanjutkan dengan hasil wawancara kepada guru. Ya, saya contohkan di sini, di mana menurut guru yang saya wawancarai, ya saya contoh saja Pak Wahyudi, guru SD ini, mengatakan bahwa penerapan model-model pembelajaran yang memberi peluang kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Jadi sebenarnya jawaban guru ini berdasarkan pertanyaan saya. Model pembelajaran apakah yang paling tepat digunakan oleh guru untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa yang rendah? Nah, kalimat pertanyaan Bapak dan Ibu tentu juga tidak ada salahnya kita sampaikan contohnya kepada mahasiswa. Karena jangan sampai keliru. Jangan sampai mahasiswa kita mengatakan atau menanyakan kepada guru atau kepala sekolah atau pakar, model-model pembelajaran apakah yang tepat digunakan oleh guru, maka jawaban responden pasti akan banyak dan tidak mungkin saja tidak berkaitan dengan permasalahan yang seharusnya diselesaikan oleh mahasiswa. Kemudian kepala sekolah, contohnya penerapan pembelajaran berbasis proyek. Ada dalam kurung titik-titik, ya maksudnya di sini diminta kepada mahasiswa untuk menuliskan nama kepala sekolah yang diwawancarai dan mungkin menuliskan yang bersangkutan adalah kepala sekolah di mana. Begitu pula dengan pengawas. Hasil wawancaranya dituliskan, lalu ditulis nama pengawas tersebut dan dia bertugas sebagai pengawas di mana atau jabatannya dalam kepengawasan itu sebagai apa. Lalu rekan sejawat sama dituliskan nama, kemudian guru atau bertugas di mana. Begitu pula dengan pakar yang saya contohkan di sini, beberapa tipe model pembelajaran kooperatif dalam kurung titik-titik. Ya mungkin saja profesor, ataukah mungkin kepala dinas, dan sebagainya. Nah, setelah ini diselesaikan oleh mahasiswa kita, maka tentu kita bisa berlanjut pada hari yang ke-17, yaitu pada hari ini, mahasiswa akan melakukan diskusi pros dan cons berkaitan dengan eksplorasi alternatif solusi yang sesuai dengan bidang studi yang diajarkan dan karakteristik siswa termasuk anak berkebutuhan khusus melalui pembelajaran paradigma baru Merdeka Belajar. Nah, tugas kita tentu saja adalah mendampingi Bapak dan Ibu, mendampingi mahasiswa kita melakukan diskusi pros dan cons. Nah, apa tujuannya diskusi pros dan cons itu? Yang dimaksud adalah untuk mengisi ataukah menyelesaikan kolom terakhir pada LK 2.1. Nah, alternatif di sini, analisis di sini diisi berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara. Ini sudah ada pada kolom keempat. Kemudian dianalisis. Selanjutnya
dianalisis kemungkinan implementasinya dalam kelas mahasiswa. Jadi itu yang perlu kita ingatkan kepada mahasiswa, dianalisislah baik-baik kajian literatur, apakah itu dari buku teks maupun dari artikel. Dianalisislah baik-baik hasil wawancara dari guru, kepala sekolah, pengawas, teman sejawat, dan pakar. Setelah itu, dilakukan analisis pros dan cons. Ya, saya istilahkan pros dan cons itu adalah kekuatan dan kelemahan masing-masing alternatif solusi. Karena istilah pros dan cons ini sebenarnya juga istilah yang banyak digunakan dalam dunia industri, dalam dunia periklanan dan sebagainya itu, dalam dunia perusahaan, di mana analisis pros dan cons itu biasanya dilakukan untuk menentukan dua barang yang mungkin memiliki tipe hampir sama, tetapi akan dilihat mana yang lebih baik di antara keduanya itu dengan masing-masing menunjukkan kelebihan dan kelemahannya. Tampaknya cara analisis ini dibawa masuk dalam dunia pendidikan, khususnya pada PPG tahun 2022. Jadi kalau dikaitkan dengan pembelajaran, maka bisa dimaknai analisis pros dan cons itu adalah untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing alternatif solusi. Nah, contohnya adalah seperti ini. Berdasarkan kajian literatur, berdasarkan hasil wawancara, maka di sini alternatif solusi yang memungkinkan untuk diterapkan di kelas saya adalah sebagai berikut. Jadi setelah diamati, diperhatikan eksplorasi alternatif solusi dan wawancara akan kelihatan, dan yang saya bold itu Yunas menawarkan PCL, Novita dan kawan-kawan menawarkan PBL, kemudian Munfarida Flipboard Classroom, Monica menggunakan active learning tipe card sort, dan seterusnya. Nah, model-model itu jika model, tetapi kalau metode itu. Kalau metode, kalau strategi ya strategi yang kita urutkan, misalnya metode ceramah ataukah metode diskusi ya, ataukah beberapa metode yang ditawarkan berdasar dari beberapa ahli, maka itulah yang harus dianalisis. Apa analisisnya? Yaitu jadi pertama kita meminta mahasiswa menuliskan alternatif solusinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Setelah itu setiap alternatif solusi dianalisis. Mengapa? Penerapan model centered learning ini. Mengapa maksudnya di sini? Mengapa itu yang mau dipakai? Nah, tentu saja untuk menjawab mengapa ini, mahasiswa bisa saja kembali merujuk ataukah menguatkan argumentasinya dengan mengutip pendapat ahli. Lalu yang berikutnya, apa kelebihan dan kelemahannya? Tentu untuk menjawab ini, mahasiswa juga harus melakukan kajian literatur kembali, karena untuk menentukan kelebihan dan kelemahan sebuah model misalnya, tentu harus melihat pendapat-pendapat ahli. Begitu pula penerapan PBL, penerapan pembelajaran flipped classroom, penerapan model active learning, penerapan MMP berbasis proyek, dan seterusnya. Mahasiswa paling tidak harus menganalisisnya mengapa dengan penerapan itu. Apa kelebihan dan kelemahannya. Nah, setelah itu selesai, Bapak Ibu, jadi LK 2.1 selesai, telah dituntaskan oleh mahasiswa kita, maka selanjutnya pada hari ke-18, mahasiswa akan melakukan presentasi untuk sesi pertama. Apa yang dipresentasikan? Yaitu LK 2.1 yang telah diselesaikan tadi. Selanjutnya, pada hari ke-20,
Bapak dan Ibu, maaf hari ke-19, hari ke-18 di sini ya, maaf tadi hari ke-18, ini ada kekeliruan di sini, harusnya hari ke-18 adalah presentasi sesi ke-1, kemudian hari ke-19 adalah presentasi mahasiswa kita untuk sesi kedua. Dengan demikian, adanya 2 hari yang diberikan kesempatan kepada kita, maka tentu saja sangat memungkinkan untuk menampilkan mahasiswa yang lebih banyak dibandingkan hanya pada langkah-langkah yang lain atau tahap-tahap yang lain, di mana pada umumnya waktu untuk presentasi mahasiswa kita itu pada umumnya hanya 1 hari. Tapi khusus untuk eksplorasi alternatif solusi pada langkah keempat ini ada 2 hari yang bisa kita gunakan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk presentasi. Nah, tagihannya tentu saja pada hari ke-19 ini mahasiswa kita ingatkan untuk LK 2.1 ini dimasukkan ke dalam LMS. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi